Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pelajaran kedua ya. Jadi kita akan belajar tentang tipe data. Oke. Jadi ini teman-teman sudah kita tambah dulu ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini eh, banyak sel yang saya buat. Pertama-tama kita akan belajar tentang markdown ya. Jadi teman-teman lihat kalau dia masih ada tutup kurung kotak seperti ini berarti dia masih tipenya kode. Tapi kalau dia sudah kita ganti menjadi markdown, hilang. Nah, apa sih bedanya kode dengan markdown? Kalau markdown itu adalah eh, apa ya, deskripsi. Jadi teman-teman deskripsi dari eh, apa yang teman-teman akan buat. Dia kayak semacam Word lah gitu, Word. Jadi contoh-contoh aja ya. Semisal teman-teman ingin membuat judul di interface-nya teman-teman. Jadi itu caranya tinggal kasih tag seperti itu. Terus misalnya saya tulis statika versus mekanika bahan misalnya ya. Terus saya enter. Oh sorry, sorry, ada sedikit kesalahan ya. Kita kasih shift dulu gitu kan ya. Kita ganti menjadi markdown. Nah, dia sampai dapat biru seperti itu ya. Terus tulis misalnya judulnya nih ya, statika misalnya. Statika. Terus teman-teman run aja, bisa control enter atau bisa di ini. Nah, jadi judulnya, subjudulnya gitu ya. Nah, teman-teman misalnya saya mau kasih masuk deskripsi, deskripsi dari awal software yang akan saya buat nanti. Jadi contoh saya kasih ini di ChatGPT ya. Misalnya tegangan normal. Saya sudah tulis tegangan normal, saya tinggal Ctrl C. Saya masukkan, sorry, di saya masukkan ke dalam sini. Terus saya ganti bukan kode tapi jadi markdown. Jadi saya play. Nah, dia akan menjadi deskripsi dari. Nah, dia akan menjadi deskripsi kita gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, dia tidak akan dibaca menjadi kode. Dia tidak akan dibaca menjadi, jadi dia akan hanya menjadi biasa. Jadi itu ya bedanya kode dengan markdown. Nah, oke, kode dengan markdown itu bedanya. Kita tambah dulu. Kita coba lagi pakai contoh ya. Hmm, Nah, bisa juga seperti ini teman-teman. Misalnya teman-teman ingin menambahkan subheading atau subjudul ya, subjudul. Contoh aja gini, kita pakai gini ya. Misalnya kita ini dulu, kita kontrol dulu, tunggu. Aduh, sorry. Nah, ini kita klik kontrol terus shift, sorry. Kita klik shift terus kita blok. Nah, ini kita jadikan semuanya markdown. Oke. Nah, misalnya teman-teman mau bikin subjudul, misalnya hashtag, hashtag. Nah, ini jangan lupa spasi ya. Kalau teman-teman tidak spasi, dia mati gitu ya. Jadi spasi, kayak tadi saya yang di atas mati. Misalnya mekanika bahan. Sorry. Control Enter. Nah, dia menjadi subjudul. Tapi subjudul, kenapa kita tahu dia subjudul? Karena fontnya berkurang sedikit besarnya. Terus contoh lagi yang kedua, misalnya teman-teman mau pakai satu titik gitu kayak biasa di ini misalnya. Satu titik statika misalnya. Sorry, control enter gitu ya. Nah, jadi terus saya tambah dulu, tambah. Nah, terus saya maunya 1.2 misalnya ya. Jadi tonton hashtag terus 1.2 titik mekanika bahan. Nah, itu bisa jadi ya teman-teman. Jadi
tinggal Ctrl Enter. Nah, jadi tinggal teman-teman buat seperti itu untuk konsep teman yang tadi, konsep-konsep yang tadi. Nah, apa bedanya Markdown ini dengan print? Jadi ada konsep print ya. Nah, print ini dia itu dibaca sebagai data ya. Jadi nanti teman-teman di kemudian hari akan berhubungan dengan misalnya saya kayak gini. Print dalam kurung A sama dengan 7 misalnya. A misalnya if A titik bla 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 bla, maka ketika dia di print dia akan mengikuti angka yang sudah ada. Jadi seperti Excel kalau teman-teman familiar dengan VLOOKUP, HLOOKUP, nah seperti itu ya. Jadi print ini dia membacanya sebagai data. Sementara untuk Markdown ini tidak sama sekali tidak dibaca sebagai data, tetapi hanya sebagai pelengkap seperti itu ya. Oke, itu saja untuk Markdown hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.